itu udah bikin beberapa kayak apa ya, kayak kurikulum gitunya lah ya. Nah, yang bakal kita pelajari itu sekilasnya itu ada kayak gambarannya ya, ada trigonometri, kemudian ada identitas trigonometri sama rumus-rumusnya kayak gitu. Terus juga kita bakal belajar tentang turunan, ada juga tentang fungsi, terus juga tentang integral gitu ya, tentang integral, kemudian ada juga tentang limit, lalu ada tentang kayak apa ya, permutasi, kombinasi, dan peluang-peluang lainnya kayak gitu. Terus eksponen dan logaritma, dan ada persamaan lingkaran juga mengenai barisan dan deret kayak gitu ya. Nah, itu apa aja yang bakal kita bahas itu ya gambarannya. Nah, nanti di pertemuan pertama kali ini kita tuh bakal ngebahas mengenai trigonometri gitu ya pada pertemuan pertama kali ini. Oh ya, buat aku mau ingetin gitu ya ke teman-teman, boleh diajakin lagi gitu ya teman-temannya yang lain buat join ke live class TKA Matematika Saintek ini gitu ya, biar kita belajarnya bareng-bareng kayak gitu. Oke nih, yang lainnya, buat yang lainnya aku yang ada yang baru masuk kan ya, halo gitu ya, selamat apa ya, selamat aku mau ngucapin dulu kayak selamat belajar, selamat berjuang gitu ya buat kalian yang emang punya tujuan benar-benar buat apa ya lanjutin sekolahnya buat kuliah gitu ya. Karena ya walaupun misalnya sekarang kita lagi apa ya, di kelas 12 kan masih punya kesibukan yang lain yang banyak gitu ya. Jadi perlu dipertahankan semangat sama juga jaga kesehatan juga kayak gitu ya. Uh, Mungkin perkenalan awalnya kayak gitu. Bentar ya. Oh ya, kalau yang lainnya ada yang mau on cam, itu boleh banget ya. Boleh banget buat on cam. Terus juga kalau mau on mic nanti pas lagi teteh lagi ngajarin gitu ya, boleh banget buat on mic sama on cam juga gitu ya. Kalau mau nanya boleh lewat chat juga boleh gitu ya, di chat di Zoom ini juga boleh. Nanti insya Allah kalau teteh kelihat itunya apa notifnya teteh jawab, teteh baca gitu ya, terus jawab. Oke, teteh mulai ya pematerian pada pertemuan pertama ini. Teteh izin saya screen dulu sebentar ya. Oh, udah terlihat share screen ya. Karena teman-teman udah teh, udah teh. Oke, siap. Makasih jawab. Oke ya, pada kesempatan ini kali ini gitu ya, pada pertemuan perdana kita itu akan membahas mengenai trigonometri gitu ya. Uh, Trigonometri itu apa gitu ya. Sebenarnya kan kita udah pernah belajar trigonometri itu pas kita kelas 10 ya, waktu kita kelas 10. Nah, mungkin dari sini kalau misalnya ada yang apa ya, yang lupa atau bukan yang lupa ya, yang masih perlu ingat lagi gitu ya. Jadi kita bahas bareng-bareng gitu ya sekarang gitu ya. Apa sih trigonometri itu? Tapi aku mau nanya dong ke salah satu dari kalian deh, apa sih yang kalian ingat tentang trigonometri itu? Boleh ya aku mau nanya ke siapa ya? Coba aku mau nanya ke Intan deh, dari kelompok 3, Intan Tanzila. Halo Intan. Intannya ada, halo Intan. Iya, halo Teh. Ya, oke. Intan, aku mau nanya dong, apa sih yang kamu ingat tentang trigonometri itu? Boleh apa aja yang kamu ingat gitu?
apa pengertiannya, apa yang dibahas dari trigonometri itu, boleh? Gimana Intan? Gimana nih Intan? Jadi kalau misalnya Intannya mungkin lagi ada kendala ya, kita bahas bareng-bareng aja gitu ya. Apa sih mengenai trigonometri itu gitu ya? Kita ingat-ingat lagi apa sih trigonometri itu. Nah, sebenarnya pembahasan utama kita tuh kan nanti bakal mengenai menentukan. Oke, di sini aku tipe ya nulisnya harusnya menentukan nilai sin, cos, dan tan, lalu hubungan sin, cos, dan tan pada kuadran dan aturan trigonometri. Nah, uh, nah kita sebelum bahas ketiga submateri ini, kita bahas dulu deh apa sih yang dinamakan trigonometri gitu ya. Oke, lanjut nih ya. Mengenai definisi trigonometri. Nah, trigonometri itu diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti trigonon itu artinya 3 sudut dan metron itu artinya mengukur. Jadi, trigonometri itu adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan panjang dan sudut segitiga gitu ya. Jadi ya bisa dilihat di sini kalau 3 sudut itu yang trigonon itu ya menunjukkan kepada segitiga gitu ya, pada bangun datar segitiga. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari apa ya, belajar mengenai trigonometri gitu ya, nantinya kita tuh bisa untuk menentukan suatu panjang atau sudut dari segitiga, dari sebuah segitiga jika diketahui sudut-sudut atau sisi-sisi yang lainnya gitu ya. Jadi intinya trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sisi dengan sudut di dalam sebuah segitiga gitu ya. Itu intinya dari definisi trigonometri gitu. Nah, terus kalau kita ingat-ingat gitu ya, di trigonometri itu ada 3 hal yang perlu kita kenal gitu ya, 3 hal utama yang perlu kita kenal. Apa aja sih? Yang pertama yaitu adalah sin atau kita namakan sinus, lalu ada kosinus, dan yang ketiga adalah tangen gitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menentukan nilai sin, cos, dan tangen itu? Bagaimana gitu ya cara menentukannya? Nah, untuk menentukannya, kita kembalikan kepada definisi tadi gitu ya. Definisi trigonometri itu kan mempelajari segitiga ya. Nah, oleh karena itu kita gambarkan di sini ada segitiga gitu ya, untuk belajar untuk menentukan nilai sin, cosnya, dan tangannya berapa. Nah, setelah itu kita gambarkan kayak gini. Ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan segitiga yang lain, itu tuh nantinya nggak bakal berlaku gitu ya, untuk menentukan nilai sin. Jadi untuk menentukan nilai sin itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku gitu ya. Nah, terus pada segitiga siku-siku ini terdapat beberapa apa ya? Terdapat namanya sendiri masing-masing gitu ya untuk sisi-sisinya. Nah, untuk sisi yang membentuk sisi ini ya, untuk sisi BC dan sisi AB ini kan membentuk sudut siku-siku gitu ya di sininya. Nah, oleh karena itu, karena ini membentuk sudut siku-siku, di sini dinamakan sebagai sisi ini tuh dinamakan sebagai sisi siku-siku. Dan yang ini juga sama karena membentuk sudut siku-siku di sini, jadi dinamakan sisi siku-siku juga. Kemudian sisi yang ini, yang panjang, yang sisi terpanjang pada segitiga siku-siku itu dinamakan hipotenusa. Nah, ini tuh nama-nama asli dari sisi-sisi pada segitiga siku-siku gitu ya. Nah, tapi untuk menentukan nilai sin, cos, dan tan itu kan berhubungan dengan sudut gitu ya. Jadi kita perlu mengubah nama-nama ini menjadi nama berdasarkan sudut gitu ya, sudut pada segitiganya. Nah, kita hilangin dulu ya nama-nama yang sebelumnya. Terus kita misalkan di sini tuh ada sudut alfa gitu ya, di sini tuh ada sudut alfa. Misalkan kita tuliskan jadi sudut alfa di sini. Nah, setelah itu untuk penamaan sisinya itu disesuaikan dengan sudutnya. Nah, kan di sini ada sudut alfa, lalu di depannya itu ada satu sisi. Nah, sisi yang ada di depan dari alfa ini kita namakan sebagai sisi depan ya.
Nah, terus untuk yang di bawahnya ini ya sisi samping karena berada di samping sudut alfanya. Jadi hasilnya ini namanya samping, terus yang satunya lagi namakan miring. Kenapa namanya miring? Ya karena namanya miring itu bukan berarti emang miring kayak gini, tapi karena merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-sikunya gitu ya. Nah, setelah kita namakan masing-masing ini, nanti kita bisa menemukan perbandingan yang bisa menentukan nilai dari sin, cos, dan tangannya. Oke, perbandingannya apa aja? Yang pertama, untuk sin alfa itu perbandingannya ialah depan per miring gitu ya. Waktu kelas 10 juga ada dipelajari gitu ya. Kalau sin alfa itu adalah depan per miring alias demi gitu ya. Depan per miring. Nah, bisa juga seperti ini, jadi demi. Kemudian kalau untuk cos itu apa? Cos itu adalah samping per miring. Jadi cos itu adalah sami ya. Boleh tulis itu, terus yang untuk tannya juga sama, ada perbandingannya juga, yaitu perbandingan dari depan per samping gitu ya. Jadi bisa ditulis dengan D per sa gitu ya. Nah, bisa dibuat ingetin lagi gitu ya, waktu kelas 10 kan kita sering ingetin kayak gini, sin, demi, cos, sami, tan, desa, kayak gitu ya. Nah, itu untuk menentukan nilai sin berdasarkan dari segitiga siku-siku ini. Nah, ini contohnya, misalkan contoh kita mau ngerjain soal yang ini gitu ya. Nah, ini nanti tinggal masukin aja gitu ya sin alfanya. Misalnya untuk sin alfa. Nah, untuk sin alfa ini ya kan tadi demi gitu ya, depan per miring. Kita lihat alfanya sisi depannya itu adalah 1, miringnya itu adalah yang ini, per akar 10 nantinya gitu ya. Jadi sin alfa itu adalah 1 per akar 10, terus karena ini belum rasional, kita rasionalkan dulu dengan kali akar 10 per akar 10, lalu kita kalikan hasilnya menjadi 1 per 10 akar 10 gitu ya. Nah, itu untuk sin alfa. Kemudian untuk si cos alfa juga sama, kita masukin aja ke samping per miringnya. Nah, saatnya kan yang ini 3 dari alfa itu sampingnya ada 3, ini miringnya. Tinggal dimasukin aja, jadi 3 per akar 10, dirasionalkan, hasilnya seperti itu. Lalu untuk tangan, itu adalah depan per samping. Depan per samping berarti alfanya ini ya 1 depannya, ini 3 sebagai sampingnya. Nilainya adalah 1 per 3. Nah, untuk sin beta itu nilainya akan berbeda dengan sin alfa. Kenapa? Karena yang tadi sisi depan dari sudut betanya itu beda gitu ya. Kalau di sini sisi depannya itu adalah 3-nya, sedangkan 1 itu sebagai sisi sampingnya. Jadi sisi depan sama sisi samping kayak gitu apa ya? Berdasarkan sudutnya gitu ya, berdasarkan sudutnya. Jadi di mana sudutnya itulah yang menentukan sisi samping sama sisi depannya. Kayak gitu. Nah, jadi bisa tahu sin betanya adalah 3 per akar 10 gitu ya, tinggal dimasukin aja. Nah, terus juga cos betanya hasilnya adalah 1 per akar 10, dirasionalkan jadi 1 per 10 akar 10. Kemudian untuk tan beta juga sama, depan per samping itu adalah 3 per 1, atau kita bisa tulis sebagai 3 gitu ya. Kayak gini. Nah, itu untuk menentukan nilai sin, cos, dan tangan. Ya, jadi berdasarkan ini ya, apa namanya, segitiga siku-siku gitu ya. Nah, terus setelah itu, nilai sin, cos, dan tangan itu ternyata memiliki yang namanya memiliki yang namanya sudut-sudut istimewa gitu ya. Sudut istimewanya apa aja? Jadi yang pertama ya kita ingat lagi gitu ya, kalau sin 0 derajat itu hasilnya 0 gitu. Terus yang untuk sin 30 derajat setengah, ini buat ke-5, setengah ke-2, setengah ke-3, dan 1 gitu. Terus kalau buat cosnya itu adalah kebalikan dari sin gitu ya. Jadi 1, setengah K3, setengah K2, setengah, sama 0 gitu. Nah, terus untuk tan itu ada yang perlu diingetin lagi gitu ya. Kalau misalnya tan itu adalah sin dibagi cos gitu ya. Jadi buat nyari tan misalnya 0 derajat itu berarti 0 dibagi 1. Nanti hasilnya jadi 0. Terus juga lanjut ke yang 30 derajat berarti setengah dibagi setengah akar 3, nanti hasilnya jadi
1/3 kan, lalu dirasionalkan jadi 1/3 akar 3. Lalu yang 45 derajat juga sama, dibagi aja jadi 1, buat yang tan 60 derajat itu jadi akar 3, dan yang buat yang tan 90 derajat itu kan 1 dibagi 0. Nah, kalau misalnya dibagi 0, nanti hasilnya akan menjadi tidak terdefinisi. Jadi hasilnya itu tidak, nggak ada nilainya gitu ya, si tangannya, tan 90 itu. Nah, terus, terus selain ini gitu ya, ternyata masih banyak lagi gitu ya sudut-sudut istimewa itu apa aja gitu ya, bisa dilihat di sini. Jadi masih banyak ya ada sin alfa, kosekan tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, kotangan alfa untuk kuadran 1, 2, 3, 4-nya. Jadi semuanya itu sebenarnya sudut-sudut istimewa itu banyak gitu ya. Tapi yang utama buat kita hafalin gitu ya, yang ini aja gitu ya, yang tadi yang sin cos tangen dari 0 sampai 90 derajat. Sedangkan untuk yang lainnya itu ya boleh seterah kalian aja mau dihafalin atau mau gimana. Tapi kalau buat Teteh mah nggak ngerekomendasiin, soalnya nanti kalau misalnya kalian ngafalin terus pas ngerjain soal kalian keburu-buru nanti kelupaan gitu ya. Jadi ya mending nggak dihafal kayak gitu ya. Tapi yang baiknya itu tahu cara untuk mencarinya gitu ya. Jadi yang terpenting yang ini ya, sin, cos, dan tangan dari 0 sampai 90 derajatnya itu. Nah, terus gimana, kan tadi yang ini tuh nggak perlu, jangan dihafal gitu ya, lebih baik kayak tahu caranya. Nah, caranya kayak gimana? Caranya itu ini, dengan menggunakan kita belajar submateri ini ya, hubungan sinus, kosinus, dan tangan di kuadran. Nah, di kuadran ini berarti kan maksudnya kuadran itu dibagi-bagi menjadi beberapa daerah gitu ya. Dari yang pertama, kalau kita misalkan punya itu adalah 0 derajat gitu ya. Terus di sini kita punya 90 derajat. Lalu di sini ada 180 derajat. Yang ini ada 270 derajat. Nah, setelah itu di kuadran 1 itu tuh bernilai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ini juga sama sampai 180, dari kuadran 3 ke sini jadi dari 180 sampai 270. Ini juga dari 270 sampai 360. Jadi yang 0 derajat itu sama juga dengan 360 derajat gitu ya. Nah, terus ini tuh kenapa sih harus dibagi-bagi, harus diklasifikasikan menjadi berapa kuadran? Kenapa gitu ya? Nah, itu tuh karena pada setiap kuadran itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khasnya apa? Ya, yaitu ini ya. Di kuadran 1, semua nilai dari sinus, kosinus, dan tangen, juga kebalikannya, itu tuh bernilai positif gitu ya. Bernilai positif. Sedangkan untuk kuadran 2, hanya nilai dari sin-nya aja yang positif. Nilai sin-nya aja yang positif bersama kebalikannya yaitu adalah kosekan. Kemudian untuk kuadran 3 itu yang nilainya positif itu adalah tangannya aja bersama kebalikannya yaitu adalah kotangan. Nah, ini ya. Terus kuadran 4 itu yang positifnya aja cuman kosinus dengan kebalikannya yaitu sekan gitu ya yang positif. Nah, ini. Nah, oleh karena itu gitu ya, kenapa tadi itu perlu diklasifikasikan karena ya ada ciri khasnya masing-masing gitu ya. Nanti menentukan nilai positif sama negatifnya gitu pada kuadran-kuadran gitu ya, buat nilai sinus kosinus kayak gitunya. Nah, terus setelah kita ingat gitu ya, ini tuh kuadran 1, kuadran 2 yang mana aja yang positif kan biasanya sebelum ini tuh biasanya aku namainnya kayak all sintakos gitu ya ingatannya. All sintakos gitu ya. Nah, terus kalau udah ingat gitu ya ini tuh mana aja yang positifnya, aku aku mau kasih kayak konsep gitu ya. Ada 2 konsep catatan buat yang perlu kalian ingat gitu ya. Yang pertama 180 derajat dan 360 derajat itu tetap, dan 90 derajat dan 270 derajat itu ganti. Maksudnya apa sih tetap ganti di sini tuh? Jadi nanti kita tuh untuk menentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut-sudut yang bukan istimewa gitu ya. Nah, itu
kita pakai kayak 180 derajat plus minus, atau 360 derajat plus minus, atau 90 derajat plus minus, atau 270 derajat plus minusnya. Jadi kita ubah dari sudut-sudut itu menjadi kayak 180 derajat plus minus berapa gitu ya. Nah, terus nanti nilai sin sama kosinus itu tuh bakal ada yang berubah, ada yang ganti, ada yang berubah dan ada yang tetap juga. Kalau yang tetap itu, kalau misalnya kita pakai penjumlahan dari 180 sama 360, itu akan tetap. Jadi sinus bakal tetap sinus, kosinus jadi kosinus. Kemudian kalau yang diganti itu kalau misalnya kita pakai penjumlahan yang 90 sama 270-nya gitu ya. Contohnya kita ya ingat-ingat lagi gitu ya. 120 derajat itu kan ada di kuadran 2 ya. Kalau kuadran 2 nilai sin itu kan positif. Berarti ya positif itu nilai di sininya. Contohnya. Terus misalkan kita mau pakai yang ini dulu, yang sinus 180 derajat plus minus gitunya ya. Nah, karena kuadran 2 itu adalah 180 derajat kurang dari 180 derajat, berarti kita pakainya sinus, kita tulis kayak gini dulu, dalam kurung 180 dikurangi gitu ya, dikurangi berapa, nanti yang hasilnya 120 derajat. Nah kan yang akan menghasilkan 120 derajat itu jika kita kurangi dengan 60 ya, 60 derajat. Jadi kita hasilkan ininya sin, lalu ini kita tulis lagi aja langsung 60 gitu ya. Yang plus minusnya kita nggak perlu anggap gitu ya, langsung aja tulis aja kayak gini. Nah, terus karena ini sudah sudut istimewa, kita masukkan nilainya. Jadi ada sudut istimewa itu adalah setengah akar 3 ya. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini hasil dari sin 120. Tapi kita juga bisa pakai sin 120 ini dengan cara untuk mencarinya dengan menggunakan yang ini, yang 90 derajat gitu ya. Gimana? Tadi sama karena nilainya positif gitu ya, sin di kuadran 2, ditulis saja positif, terus sin. Terus karena di sini tuh 90 derajat itu kan lebih dari 90 derajat. Berarti penggunaannya 90 derajat ditambah berapa yang hasilnya 120. Ini kan berarti ditambah 30 ya. Tambah 30, kita jumlahin, itu nanti kan 120 derajat. Kemudian selanjutannya, karena kita pakai yang 90 derajat, itu berarti nilai dari sin sama cos kayak gitunya itu ganti. Karena di sini adalah sin, maka kebalikan dari rumus yang kita pakai di sini itu adalah kosinusnya. Jadi kita tulis di sini kosinus 30 derajat. Kayak gitu. Terus ya kita karena ini udah sebut istimewa, kita masukin aja nilainya yaitu setengah akar 3 gitu ya. Nah, kan hasilnya sama aja. Jadi boleh bebas kalian mau pakai yang mana, mau yang hasilnya tetap atau ganti gitu ya. Terus juga berikut ini ada rumus-rumusnya gitu ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Jadi kalau misalnya kita emang pakai 90 derajat, itu nanti bakal berubah. Dari yang asalnya sin jadi cos, yang cos jadi sin, tangan jadi kotan, lalu sin yang ini kalau misalnya di kuadran 2 ya. Ini kan di kuadran 1. Ini di kuadran 2. Ini bakal nanti berhubungannya sama ininya nih, nilai dari positif negatifnya. Nah, karena di sini tuh di kuadran 2 positif, maka nilai dari cos ini juga positif. Terus kalau misalnya di cos di sini kan asal di kuadran 2-nya itu kan negatif. Nah, maka hasilnya juga bakal jadi negatif gitu walaupun di sininya sin. Terus juga sama ya tan juga karena di sininya di kuadran 2 adalah negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Terus yang ini buat 180 derajat, penjumlahan ininya bakal tetap gitu ya, sin, cos gitu ya. Tapi ya tadi berhubungan lagi sama kuadran gitu ya, nilai positif negatifnya. Ini lihat kuadran berapa mereka berada gitu ya, asalnya. Misalkan ini berarti 180 derajat itu yang kuadran 2 ya. Di kuadran 2, yang ini ada di kuadran 3. Jadi disesuaikan aja nilai positif negatifnya asalnya kayak gimana. Kayak gitu. Terus juga ini selain itu ada yang 270 derajat sama yang 360 derajat. Yang ini ganti, yang ini tetap. Terus yang nilai positif negatifnya itu disesuaikan dengan kuadran awal yang ininya ya. Sin, cos, dan tangannya. Nah, itu untuk hubungan sinus, kosinus, dan tangan di kuadrannya. Nah, setelah itu tadi kita ada materi satu lagi, masuk materi satu lagi yaitu mengenai sebelumnya ini ada contoh soal ya, kita mau ngerjain bareng-bareng sebelumnya. Tapi karena
takutnya waktunya nggak cukup, jadi takut waktunya nggak cukup, jadi kita keep dulu ini ya, nanti kita kerjain kalau misalnya masih ada waktu. Kita lanjut dulu ke aturan sinus, aturan apa ya, aturan trigonometri gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, mengenai aturan sinus nih. Untuk aturan sinus itu tuh, jadi kita misalkan dulu gitu ya, digambarkan dulu dengan sebuah segitiga kayak gini. Dengan titik sudutnya itu A, yang ini B, ini C. Lalu kita namakan gitu ya masing-masing sisi-sisinya. Di mana namanya itu kayak gini. Kalau misalnya kita punya sudut A di sini, nah sisi yang ada di depan dari sudut A itu dinamakan sisi A gitu ya. Dituliskan dengan huruf kecil gitu ya. Kemudian untuk sisi yang ada di depan sudut B itu kita namakan sebagai sisi B. Ini juga sama untuk sisi yang ini yang ada di depan sudut C kita namakan dengan sisi C gitu ya. Nah, setelah itu kita tuh akan memiliki perbandingan gitu ya. Dari segitiga itu kita akan berlaku suatu perbandingan. Perbandingannya apa? Jadi perbandingannya itu adalah jika kita bagi suatu sisi gitu ya. Misalkan sisi A gitu ya. Dengan sin sudut yang ada di depannya. Dengan sin sudut yang ada di depannya. Itu akan menjadi A per sin A gitu ya, kayak gitu. Nah, itu nanti nilainya itu akan sama dengan B, sisi B, jika kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya. Sin sudut yang ada di depannya itu adalah sin B gitu nantinya. Jadi B per sin B. Kemudian B per sin B ini juga nanti hasilnya akan sama dengan sisi C dibagi dengan sin sudut yang ada di depannya, yaitu C gitu ya. Jadi C per sin C. Nah, inilah yang dinamakan sebagai aturan sinus gitu ya. Kenapa? Karena menggunakan sinus gitu ya pada perbandingannya. Nah, terus aturan sinus ini kita bisa gunakan untuk mencari suatu sisi atau suatu sudut ya, jika diketahui suatu sisi dan sudut yang saling berhadapan gitu ya, saling berhadapan. Kayak gimana sih maksudnya gitu ya? Contohnya kayak gini nih, kita punya soal. Diketahui segitiga PQR dengan PR-nya sama dengan 8 cm dan selanjutnya gitu ya. Nah, ditanyakan besar sudut PQR-nya. Nah, untuk biar kebayang gitu ya, ini tuh nanti pakai sinus atau enggaknya, aturan sinus enggaknya, kita gambar dulu aja gitu ya. Gambar dulu, jadi kayak segitiga sembarang gitu ya, kayak gini. Jadi ini namanya P, terus ini ada R, ada Q gitu ya. Terus kita masukin yang udah kita ketahui nilai-nilainya. Dari PR itu sama dengan 8, kemudian QR itu sama dengan 4 akar 6. Lalu kita tahu nilai dari sudut dari P itu adalah 60 derajat. Nah, terus yang ditanyakan adalah besar sudut PQR. Sudut PQR berarti kalau misalnya ada tulisan sudut PQR kayak gini, kita fokusnya berarti yang di tengahnya yang ditanyain itu sudut yang di tengah ininya ya. Nah, maka yang ditanyakan itu adalah sudut Q-nya gitu ya. Misalkan kita di sini anggap sebagai alfa gitu ya. Sebagai alfa. Nah, berarti yang perlu kita cari itu adalah nilai alfa dari sudut Q ini gitu ya. Nah, terus tadi kan syaratnya kalau untuk aturan sinus itu kalau misalnya kita tahu nilai sudut dan sisi yang saling berhadapan gitu ya. Nah, di sini kan udah ada diketahui gitu yang berhadapannya adalah 4 akar 6 sama yang ini, sudut yang ini. Oleh karena itu, kita bisa pakai aturan sinusnya gitu ya, dengan perbandingan berikut ini. Jadi 4 per akar 6 per sin dari sudut yang ada di depan 4 akar 6, yaitu 60 derajat. Sama dengan, ini kan 8 itu sisi ini tuh kan berhadapan dengan alfa ini kan. Nah, jadi kita bagi gitu ya, jadi 8 per sin alfa ini. Kemudian kita lanjut dengan kali silang gitu ya, 4 akar 6 kali silang sin alfa, jadi ini hasilnya 4 akar 6 sin alfa. Kemudian 8 kali sin 60 derajat, jadi 8 sin 60 derajat. Setelah itu kita karena kita mau cari sin alfa, itu sin alfanya berapa, kita perlu pindah ruaskan gitu ya, yang ini ke ruas yang lain gitu ya. Jadi 8 sin 60 derajat itu sama dengan 4 akar 6. Nah, terus setelah itu ya kita hasilkan gitu ya, nanti hasilnya jadi seperti ini. Jadi lanjut aja masukin sin 60 itu jadi setengah akar 3 kayak gitu. Lanjut hitung
ya pakai, persamaan-persamaannya, nanti ya jadi hasilnya bisa ketemu, apa ya, alfa itu adalah 45 derajat gitu ya, itu. Terus ya lanjut, ini udah ketemu, terus ada aturan kosinus juga sama. Tadi kita misalkan dulu nama-namanya gitu ya, ini tuh apa, sama sisi-sisinya apa. Nah, terus untuk menggunakan aturan kosinus itu, yang utamanya, rumusnya gitu ya, adalah ini. Ada 3 gitu ya. Nah, aturan kosinus itu ya, jadi kalau misalnya kita punya 2, jadi intinya kalau kita punya 2 sisi, terus kita punya sudut, yang diketahui, yang diapit oleh sisi itu, nanti kita bisa nemu, nilai dari sisi yang ada di seberangnya gitu ya, sisi yang ada di seberangnya. Sisi yang seberang itu adalah A gitu ya di sini. Misalnya contoh soal aja ya, biar kita lebih paham ya. Misalnya soalnya seperti itu, terus kita gambarin dulu aja kayak gini. Nah, terus habis digambarin, kita tinggal dimasukin aja gitu ya kan, tadi udah diketahui kedua sisi, kemudian sudut yang ada yang diapit oleh kedua sisi itu. Karena udah sesuai syarat yang udah diminta gitu ya, berarti kita bisa pakai rumus ini gitu ya, dengan mencarinya BC kuadrat itu akan sama dengan sisi-sisi yang diketahui dikuadratkan dan dijumlahkan, kemudian dikurangi 2 dikali sisi yang diketahui 3 kali 6, kemudian dikali cos dari 60 derajat gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus kita jumlahin aja gitu ya, dikuadratin, terus dijumlahin, maka hasilnya jadi 45 kurangi 18, hasilnya kan jadi 27. Nah, ini untuk BC kuadrat. Kita tuh perlu mencari nilai dari BC-nya. Nilai dari BC itu ada berapa? BC itu sama dengan akar dari 27 gitu ya. Jadi diakarin untuk menghilangkan kuadrat ini. Jadi diakarin, jadi hasilnya akar 27, terus akar 27 kan faktornya adalah 9 kali 3, kayak gitu. Terus jadi 3 akar 3, hasil akhirnya adalah 3 akar 3 gitu ya. Nah, jadi tentukan panjang BC itu hasilnya adalah 3 akar 3 cm. Kemudian aturan kosinus itu juga sebenarnya bisa kita pakai untuk mencari nilai sudut apabila diketahui di ketiga sisinya gitu ya dari suatu segitiga dengan rumus ini gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus. Terus yang berikutnya adalah tentang luas segitiga. Luas segitiga juga sama, kita misalkan kayak gini. Nah, terus sama kayak tadi, kalau misalnya kita tahu nilai apa ya? Nilai dua sisi dengan sudut yang diapitnya, itu juga sama, kita bisa nantinya menghitung luas segitiganya dengan rumusnya apa aja. Ini ya rumusnya. Yang pertama, jika setengah BC. Jadi ini kalau misalnya bisa kita pakai kalau misalnya kita tahu nilai B dan C-nya, lalu sin A-nya. Nanti bisa kita pakai. Lanjut kayak gitu aja. Ini rumusnya, terus ini contohnya. Misalkan kayak gini sama ya tadi, ini soalnya sama yang kayak yang di aturan kosinus. Terus ini juga ya kita gambarin dulu, terus kita langsung aja masukin nilai-nilainya gitu ya, diketahuinya. Kayak gitu. Jadi 3 kali 6, sin 60. Terus kita nilai, itu masukin aja nilainya di 9 kali setengah akar 3, lalu kita hasilnya, jadi hasil akhirnya adalah 9 per 2 akar 3. Nah, ini hasil akhirnya. Terus ini sebenarnya masih ada contoh soal gitu ya, SBMPTN yang mengenai aturan sinus, mengenai trigonometri gitu ya. Ini aku liatin aja dulu, soalnya waktunya udah habis gitu. Ya, intinya ini tuh pakai kita gambarin dulu aja gitu dalam bentuk segitiga siku-siku. Kenapa? Karena udah diketahui sudut A itu sebesar 60 dan sudut B 30. Berarti kan satunya lagi sisinya itu adalah 90 derajat ya. Karena kita tahu kalau segitiga itu seluruh sudutnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi segitiganya itu adalah bentuk siku-siku gitu ya. Nah, terus kita pakai teorema Pythagoras aja buat ngerjainnya. Dari yang ketahui, kan diketahui A plus B sama dengan 12. Terus kita pakai yang cos itu kan adalah samping per miring ya. Jadi kita arahinnya buat ngerjain soal ini tuh kita bikin jadi kayak sama dengan B-nya berapa gitu ya. A sama dengan B-nya berapa kayak gitunya. Nah, terus ya kita masukin aja gitu ya, cos 60 derajat sama dengan B per AB. Nilai-nilainya jadi ketemu 2B sama dengan AB, dan ini A plus B sama dengan 12, artinya jadi A sama dengan 12 B. Kayak gitu. Terus kita pakai teorema Pythagoras.
kita peroleh nilai dari AB kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, terus kita substitusi aja yang tadi kita ketahui, lalu nanti ketemu nilai dari persamaan B kuadrat plus 12B min 72. Karena ini bukan persamaan kuadrat sempurna, kita hitung buat cari nilai akar-akarnya, buat nyari nilai B-nya, itu tuh dengan rumus ABC. Rumus ABC itu kan min B plus B kuadrat min 4A kali C gitu ya, per 2A gitu ya. Nanti kita masukin aja nilai-nilainya, nanti akan ketemu nilai B-nya itu adalah min 6 plus minus 6 akar 3. Terus buat nyari, karena kita ditanyakan sisi AB, tadi sisi AB itu adalah sama dengan 2B kan. Nah, jadi masukin aja nilai B-nya yang udah diketahui ke dalam persamaan yang udah diketahui. Jadi hasil dari panjang sisi AB itu adalah min 12 plus minus 12 akar 3 gitu ya. Nah, mungkin segitu pematerian dari Teteh. Mohon maaf ya kalau tadi ini waktunya agak agak kelebihan gitu ya, mohon maaf. Terus juga mohon maaf apabila kesalahan. Terus juga tadi kalau misalnya kecepatan, sorry. Sorry banget gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi mungkin ada yang masih belum paham, boleh ditanyain aja ke Teteh. Boleh chat aja nanti Teteh kasih nomornya ya di kolom chat. Oke, sebelumnya sebelum ditutup gitu ya, apa ada yang mau ditanyain dulu nggak sih dari teman-teman? Stop share dulu ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh ya, mau minta PPT-nya, siap, boleh nanti dikirim ya insya Allah kalau misalnya di Telegram gitu ya. Atau nanti mungkin diminta ke tim mentornya gitu ya. Boleh, nanti tenang aja bakal dikirim kok PPT-nya. Buat belajar, mungkin mau belajar lagi. Oke, siap, makasih, sama-sama. Oke, yang lainnya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau mau ditanyain lagi juga boleh